Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan listrik statis. Kali ini untuk yang part 1, yaitu berkaitan dengan gaya kolom. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, sebelum kita mulai kita bahas dulu nih berkaitan dengan muatan listrik. Nah, di sini ada gambar struktur dari atom. Nah, partikel-partikel penyusun atom itu sendiri, itu diantaranya ada elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Nah, muatan-muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Di mana jika protonnya sama dengan elektron, maka bendanya bersifat netral. Kemudian jika protonnya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah elektronnya, maka bendanya bersifat positif. Dan jika elektron yang lebih besar daripada jumlah protonnya, maka benda tersebut dia bermuatan negatif. Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, menurut hukum Coulomb bahwa apabila ada dua buah muatan yang terpisah sejauh r, maka terdapat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua muatan, yang besarnya sebanding dengan besar kedua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Atau secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F-nya merupakan gaya Coulomb, Q-nya merupakan besar muatan, di situ ada Q1 dan Q2, jadi ada dua muatan 1 dan muatan 2. Kemudian K itu merupakan konstanta gaya Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Dan R-nya adalah jarak kedua muatan. Nah, jadi di sini misal ada muatan yang berbeda jenis positif negatif, maka gayanya adalah tarik menarik. Sedangkan untuk muatan yang sama jenis positif dan positif atau negatif dan negatif, maka gayanya adalah tolak menolak. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. Tiga buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Jika Ki A 1 mikrocoulomb, Ki B negatif 2 mikrocoulomb, Ki C positif 4 mikrocoulomb, dan K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bahas bersama-sama. Oke sahabat fisika, jadi di sini ada tiga muatan positif, negatif, positif. Nah, di mana yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Oke, di sini jadi yang ditanyakan adalah gaya Coulomb di muatan B. Kita lihat dulu nih. Muatan B dengan muatan A kan beda jenis. Berarti gayanya adalah tarik menarik. Artinya muatan B ini dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Muatan B dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Jadi arah gayanya atau FBA dia arahnya menuju ke A. Kemudian B dan C di sini juga beda jenis, maka B dan C juga akan tarik menarik. Jadi muatan B juga mendapat gaya tarik dari muatan C yang arahnya ke kanan. Nah, ini adalah FBC. Nah, di sini ada dua gaya FBA dan FBC. Yuk kita cari dulu masing-masing. Dari yang FBA dulu. FBA berarti sama dengan K Ki B kali Ki A per RBA kuadrat. Atau sama dengan berapa nih? Oke, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 itu untuk K-nya. Kemudian Ki B di sini 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb itu sama aja 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki A-nya 1 mikrocoulomb atau 1 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, di sini jarak antara B sama A itu 1 meter, berarti RBA adalah 1. Ini 1 kuadrat. Oke, berarti sama aja berapa nih? Oke, sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3. Dari mana? Ya, ini kan 9 kali 2, 18 kan? 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat min 6 masih 10 pangkat min 3. Oke.
Next, kita cari untuk yang FBC-nya. FBC sama dengan K dikali QB QC per RBC kuadrat. Atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali QC-nya di sini 4 mikrokolom, berarti sama aja 4 kali 10 pangkat min 6 kolom per RBC, jarak antara B dan C 1 meter. Jadi nilainya sama dengan berapa nih? Oke, 9 kali 2. 9 kali 2 kan 18 kali 4. 18 kali 4 ya 72 dikali 10 pangkat min 3 sama kayak tadi. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Di B di sini ada FBA, ada FBC, arahnya berlawanan, berarti untuk mencari resultannya sigma F. Nah, karena berlawanan maka kita kurangi yang lebih besar kurangi yang lebih kecil. Jadi FBC min FBA atau sama dengan berapa nih? 72 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 18 kali 10 pangkat min 3. Ya, sigma F sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3 Newton, atau berarti sama aja 5,4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ya, arahnya kemana? Ya, arahnya ke kanan, ngikut yang nilainya lebih besar. Kalau misalnya FBC sama FBA kok ke kiri semua, berarti arahnya ke kiri tapi di jumlah. Kalau ke kanan semua berarti di jumlah, arahnya kanan. Tapi ini kan arahnya berlawanan, jadi resultannya kita kurangi. Nah, arahnya nanti ngikut yang lebih besar gitu. Oke, cukup mudah bukan? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan ABC yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Tentukan besar gaya kolom di muatan A. Oke, sahabat fisika, kita bahas bersama-sama lagi nih. Jadi di sini ada 3 muatan berada di sudut-sudut segitiga siku-siku seperti ini. Ada muatan A, muatan B, dan muatan C. Nah, yang ditanyakan itu besar gaya kolom pada muatan A. Kita lihat dulu nih, kayak tadi, tentukan dulu arah gayanya. A sama B kan positif negatif, berarti gayanya kan tarik menarik. Jadi A mendapat gaya tarik dari B atau F AB. Kemudian A sama C juga tarik menarik, jadi A mendapat gaya tarik oleh muatan C, arahnya ke atas. Ini kita anggap FAC. Nah, oke, jadi ada FAB, ada FAC. Yuk kita cari. FAB berarti sama aja K dikali QA QB per RAB kuadrat. Atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA-nya kan di situ 1 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat min 6 dikali QB-nya 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi. Nah, jarak A sama B itu kan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Jadi sama dengan berapa nih? Oke, 9 kali 1 kali 2 kan 18. 18, terus ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat min 3, kemudian dibagi 10 pangkat min 2 atau 18 dikali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 1,8 Newton. Itu untuk FAB. Kemudian FAC nanti sama dengan K dikali QA QC per RAC kuadrat atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA nya 1 kali 10 pangkat min 6 dikali QC nya sama dengan QB 2 kali 10 pangkat min 6, RAC nya juga sama dengan RAB yaitu 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Jadi hasilnya sama yaitu 1,8 Newton. Nah, untuk mencari resultannya bagaimana? Kalau yang tadi soal yang pertama kan arah gayanya dia segaris, kalau berlawanan cukup dikurangi saja, kalau misalnya searah tinggal dijumlahkan. Nah, ini karena FAB dan FAC itu dia membentuk sudut siku-siku, maka untuk mencari resultannya kita gunakan sigma F sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat atau sama dengan berapa nih? Oke, berarti sama dengan akar 1,8 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat. Nanti kan sama aja akar 2 kali 1,8 kuadrat. Nah, 1,8 kuadrat kalau diakar kan tinggal hilangin aja nih kuadratnya, berarti tinggal 1,8. 2 kan nggak bisa diakar, jadi hasilnya sama dengan ya 1,8 akar 2 Newton gitu. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing 10 cm. Nah, di situ tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Nah, di sini Q1 dia kan muatannya positif, berarti dia tarik menarik dengan muatan Q2, ini gaya tariknya. Kemudian Q3 ini
Q1 sama Q3 juga tarik-menarik. Nah, berapakah resultan gaya kolom pada muatan Q1? Yuk kita bahas. Jadi di sini tadi ada gaya tarik, ada F12, itu gaya tarik antara Q1 dengan Q2. Kemudian di sini Q1 dia juga mendapat gaya tarik dari Q3, atau kita anggap gayanya adalah F13. Nah, kayak kita cari untuk yang F12 berarti sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Sama dengan berapa nih? K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya di sini 1 kolom, Q2-nya 2 kolom, dibagi jarak antara Q1 sama Q2, R12-nya kan 10 cm. Berarti sama aja 10 pangkat min 1 meter. Ini kita kuadratkan, berarti hasilnya tinggal ya 18 dikali 10 pangkat 11. 9 kali 1 kali 2 kan 18. Kemudian 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2, 10 pangkat 11. Kemudian untuk F13, Q1 Q3 per R13 dikuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 1, Q3-nya 2 bagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya sama, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke. Nah, yang ditanyakan resultannya. Nah, kalau ini berarti kalau ini segitiganya sama sisi, berarti sudut yang diapit oleh F12 sama F13 itu kan 60 derajat. Maka untuk mencari resultannya kita gunakan sigma F sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 F13 cos 60 derajat. Jadi nilainya sama dengan berapa nih? Oke, kita masukkan di F12-nya 18 kali 10 pangkat 11, F13-nya sama dikali ditambah 2 kali F12 F13 dikali cos 60 itu kan setengah. Nah, ini setengah sama 2-nya boleh nih kita coret. Berarti tinggal apa nih? Ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Nah, ini kan juga sama. 18 kali 18. Lakukan sama aja, ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, ya kan? Jadinya berarti ya sigma F sama dengan 3 kali 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, atau sigma F sama dengan 18 dikali 10 pangkat 11 akar 3 ya, atau berarti sigma F sama dengan 18 akar 3 dikali 10 pangkat 11 Newton. Oke, wah cukup mudah bukan? Nah oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan gaya kolom. Tonton terus pembahasan lainnya di video-video berikutnya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.